Oke guys, kembali lagi sama saya. Ini sekarang di hampir jam 11 malam. Oke, tunggu nih, saya setting sound dulu. Kayaknya ini udah oke lah ya. Nah, oke, semoga lagunya nggak terlalu ganggu. Oke, tanpa banyak basa-basi, pada kesempatan kali ini saya mau ngajarin kalian itu tentang Excel. Nah, silakan kalian bisa download dulu filenya. Nah ini, ntar saya kasih linknya ya. Kalian bisa lihat, klik file, download, lalu klik yang ini, Microsoft Excel. Nah ini udah ke download, kita buka file mentahan dari saya. Nah ini kalau kalian sadar, nah ini tampilannya ini ada tulisan jenis kelamin tapi nggak ada kolomnya. Mungkin kalian pertama kali belajar tuh manual digeser-geser. Sebenarnya ada cara supaya nggak usah manual. Kalian bisa tekan Ctrl A, Ctrl A nih di bawah sini ada. Nah tapi kan ini yang kepilih cuma sebagian doang. Kalau mau semua klik Ctrl A nya 2 kali. Ini kalau saya Ctrl A, ini cuma sebagian sini doang. Supaya bisa semua, tekan Ctrl A lagi. Nah kalau udah kepilih semua kayak gini, kalian bisa ke ini nih guys. Semoga kelihatan nih, di format, klik terus pilih yang auto fit column width. Karena kita mau rapihin kolomnya doang, nah makanya kliknya yang ini auto fit column width. Pinggir-pinggirannya doang yang mau kita rapihin. Kalau auto fit row height, nah kalau row height itu yang baris nih, barisnya jadi makin gede nih row height. Oke, tapi kita mau pilih yang auto fit column width. Berhubung ini gede-gede juga, jadi kita auto fit row height juga. Nah, nice. Oke. Sekarang kita mau kerjain ini guys. Di sini ada soal. Soalnya jumlahkan tabungan setiap siswa. Dimana kalau kita lihat filenya, ini di sini ada tabungan, ada jumlah tabungan. Karena saya mau ngitung jumlah tabungannya dari Joseph Rinaldi, kita tuh bisa pakai rumus ini guys. Pertama, kalian bisa klik di sini, terus masukin rumus penjumlahan. Bisa pakai sum. Tinggal klik sumnya 2 kali. Nah, ini kan ada tulisan number 1, number 2. Sebenarnya kalian tuh bisa klik satu-satu. Tapi karena kita mau jumlahinnya semua, kalian bisa klik dari Januari. Kliknya gini, cara kliknya klik tahan, terus geser sampai ke Desember. Kalau udah, ini langsung enter aja. Nah, hasilnya dapat. Supaya kalian bisa ngejumlahin ini semua sampai ke bawah, caranya gini aja guys. Ini kalau diperhatiin, kursornya ini bentuknya plus warna putih besar. Kalau ke sini plus tapi ada panah, sorry. Bisa digeser-geser ke atas atau ke bawah. Nah, supaya kalian bisa diklik ke bawah, maksudnya sampai dijumlahin sampai ke bawah, itu kalian cukup ke pojok kanan. Nah, sampai mouse-nya tuh begini, plus hitam gini nih. Kalau udah jadi plus hitam, klik aja 2 kali. Boom, selesai. Oke, sekarang di rata-rata tabungan kita bisa pakai rumus yang namanya average. Nih. Sama cara pengerjaannya, tinggal diklik dari Januari sampai Desember. Nah, kalau udah jadi sama kayak tadi, di pojok kanan sampai plus hitam gini, klik 2 kali. Boom, selesai. Untuk status, kita baca dulu soalnya. Nih, apabila jumlah tabungan kurang dari 350.000, maka siswa dianggap kurang mampu. Oke. Ini data dummy ya guys, bukan data asli. Jadi cuma cara pengerjaan yang asli pun hampir sama kayak gini. Malah sama persis. Oke, untuk status tadi jika pakai if. Logical testnya tadi adalah jika jumlah tabungan kurang dari sama dengan 350.000. Tuh agak, kalau kurang dari 350.000 maka dianggapnya kurang mampu. Sedangkan jika
jangan lupa pakai petik lagi. Terus dipisahkannya pakai koma ya guys. Koma, value false-nya berarti di atas 350.000 dianggap mampu. Oke, enter. Nah, ini kan jumlah tabungannya 263.000. Berarti harusnya dia kurang mampu. Nah, kalau yang ini kan harusnya mampu nih. Coba kita klik 2 kali. Nah, bener tuh, mampu. Oke, karena ini formatnya udah mulai nggak jelas, CTRL A 2 kali lagi. Lalu ke format, auto fit column width. Nah, kelar. Sekarang kita peringkat suruh ngapain? Kita baca soalnya. Buat peringkat sesuai dengan banyaknya jumlah tabungan. Oke, banyaknya jumlah tabungan. Kita bisa pakai rank. Nah, rank yang ini ya guys. Number, jumlah tabungan. Oke, berarti numbernya kita kan mau bandingin satu dengan yang lain. Nah, berhubung kita lagi di kolom yang paling atas, nih si Joseph Rinaldi, berarti numbernya ini adalah jumlah tabungan dari Joseph Rinaldi dibandingkan dengan semua jumlah tabungan. Nah, sampai sini ya. Oke, rumusnya apa nih berarti? Nah, berhubung ini referensi, supaya nggak jadi aneh, silakan tekan F4. Fungsinya ini tuh di lock, biar kalau kita kerjain ke bawah-bawah dia nggak berubah. Kalau udah tinggal di enter, klik 2 kali. Nah, selesai. Lanjut. Kita bisa, oh iya, karena ini data dummy, kita bikin dulu deh jenis kelaminnya dari sini sampai urutan 55. Ini buat dummy aja. Sedangkan yang ini kita bikin semua perempuan. Ingat ya guys, ini data dummy. Oke, kalau udah banyak siswa atau siswi yang menabung, bisa pakai yang namanya count. Oke, berarti dari P2 tadi paling atas sampai P5. P95 sorry. Yap, bener ada 94 orang. Tabungan paling tinggi bisa pakai max. Rumusnya sama kayak tadi, P2 sampai P95. Nice. Rumus apa lagi? Ini apa? Tabungan paling rendah bisa pakai min. Tabungan paling rendah tuh bisa pakai min ya. Numbernya tuh dari P2 sampai P95. Kenapa saya hafal P2 sampai P95? Ini yang paling bawah kan P94 P95 nih. 95 tuh ngeliat dari sini ya. Sedangkan yang paling atas itu dimulai dari angka dari kolom kedua. Makanya saya bikin P2. Nah, P itu apa? Huruf dari jumlah tabungan. Jadi P2 sampai P95. Oke, lanjut. Jumlah tabungan siswa. Oke, bisa pakai sum if jumlah tabungan siswa. Oke. Range-nya kita bisa ini apa? C. Kita bisa pakai C dari C2 sampai C95. Kriterianya yang mau kita pilih laki-laki. Karena kan dia mau ini pria. Ups, ini salah nih guys. Pembatasnya bukan titik koma tapi koma. Nah, kriteria terus apa lagi? Koma lagi. Sum range yang mau kita tambahin kan ini jumlah tabungan. Oke, ini kita lock aja. Ini juga kita lock biar nggak berubah. Nah, ini saya geser ke bawah. Sama-sama masih C2 C95 P2 P95, tinggal kita ganti perempuan. Kelar. Banyak siswa-siswi yang kurang mampu. Banyak ya, bukan jumlah. Oke, berarti bisa pakai count if. Count if. Range-nya apa? Kurang mampu tuh di R ya. Oke. Berarti range-nya tuh dari R2 sampai R95. Kriterianya yang mau kita pilih kurang mampu. Kelar.
Cuma yang bagian sini maunya dipakein ini guys. Kita maunya pakai RP nih. Kita bisa ke sini, pilih account format, cari rupiah Indonesia. Desimalnya biarin 2 biar kayak gini hasilnya. Kalau udah oke, kelar. Nah yang ini juga nih, di bagian sini dari Januari sampai ke bawah mau kita bikin RP. Caranya udah di drag kayak gini. Kalian perlu kesini lagi, pilih more accounting format, lalu kita bisa cari rupiah. Mana rupiah? Nah RP Indonesia. Kalau udah oke. Sampai sini selesai. Sekarang kita kerjain soal yang bawah. Apa nih? Total nilai diperoleh dari 30% nilai tugas ABC. Ada 3. Ini lagunya kayaknya kekencengan deh guys. Coba ya, di lagunya kayak saya kecilin dikit. Nah, lagi deh. Nah, oke. Total nilai diperoleh dari 30% nilai tugas ABC ditambah 30% nilai UTS dan 40% nilai UAS. UTS, UAS, ABC. Oke. 30% dari nilai tugas ABC. Oh, gini. Berarti di total nilai kita bisa pakai average. Kita rata-ratain dulu. Ingat ya, kita rata-ratain 3 ini. Setelah kita rata-ratain baru, nah ini kalian jangan coba-coba kalinya di dalam sini ya. Kan kita mau averagein dulu antara ABC. Setelah kita average 3-3-nya baru dipotong 30%. Atau dikali 30%. Berarti caranya gimana? Tinggal dikali 30% itu berapa? 0,3 atau 0,3. Terus ditambah nilai UTS dikali 0,3 juga. Dan ditambah tadi berapa? Nilai UAS 40%. UAS kali 40%. Nah, dapat. Kelar. Nilai dengan huruf. Ubah nilai di mana 88 sampai 100 itu A, 78 itu B. Oke. Kurang dari 88. Oh, gini aja bikin rumusnya. If ini lebih besar dari sama dengan 88, maka dia mendapatkan nilai A. Jika lebih besar dari 88. False-nya kita bikin if lagi. Jika ini lebih besar dari sama dengan 78, maka nilainya B. Terus kita bikin lagi. Oh salah, if dulu dong. If ini lebih besar dari sama dengan 68, maka nilainya apa? 68C. Oke, kita bikin lagi value false-nya sekarang if. Nah, logical lagi, lebih besar dari sama dengan 68 udah 55, maka hasilnya adalah D. Selain itu, selain D berarti false. False-nya E. Maksudnya pokoknya kalau dia nggak lebih besar dari 55 berarti nilainya E gitu aja. Jadi kalau nilainya 88 ke atas itu A, 78 ke atas itu B, 68 ke atas itu C, 55 ke atas itu D. Nah, selain itu berarti kalau 55 ke bawah itu E. Coba kita lihat. Ya, nilainya A bener. 77 itu C nggak sih? 78 baru B. 77 tuh berarti nanggung ya. C. Oke. Ini udah bener semua. Posisinya kita ketengahin deh. Tunggu. Ini kita posisiin ke tengah biar ngelihatnya enak. Oke, keterangan. Keterangan ditulis apabila nilai kurang dari C, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, berarti gini aja. If
ini sama dengan D, maka dia bilang tidak lulus. Tidak lulus. If-nya, oh salah, value false-nya kita masukin if lagi. Jika ini nilainya sama dengan E. Kenapa saya tetap bikin D dan E? Karena logik di sini adalah pokoknya yang kurang dari C nilainya tidak lulus. Ya udah kita bikin begini berarti. Yang jika ini apa nih? Ya pokoknya inilah, jika ini sama dengan D atau E, maka nilainya tidak lulus. Tidak lulus. Selain itu petik dulu dong string karenanya lulus. Nah, akan pasti lulus. C itu berarti lulus ya? Iya. Dikurang, pokoknya kurang dari C tidak lulus. Oke, sampai sini kita udah sampai sejauh ini nih. Sekarang tinggal kita bikin ini. Jumlah pertumbuhan penduduk pasti 0 dong. Pertama-tama kok. Ini apa? Yang ini dulu deh. Ya udah, ini mah manual juga bisa guys. Ini aja, ini tambah ini 170. 18 tambah 3 21. Ya benar. Nah, yang ini A kurang B. A kurang B. Oke, kelar. A dikali B. Ya udah, tinggal bikin A dikali B. A dibagi B berarti A lagi. Yang kolom A dibagi kolom B. Kelar. 30% dari A. Ya udah berarti 30% dari A ya. Ini kali 0,3. 30%. Yang ini B dipotong 10%. Oke. B dikurang B dikali 10%. Karena dipotong ya, dipotong 10%. Kan 10%-nya dari B ini berarti 5. 45 kurang 5. 50 kurang 5. Iya 45. Benar udah. Nah, yang ini, aduh bentar guys, saya ke toilet dulu. Nih bisa di pause dulu nggak? Saya pengen ke toilet bentar ya guys. Oke guys, sorry, saya habis dari toilet. Nah, yang ini mungkin kalian bertanya-tanya nih, pertumbuhan penduduknya kenapa yang ini 0? Namanya juga pertumbuhan penduduk. Ini nggak ada tahun pembandingnya. Emang dimulai di awal, berarti ya hasilnya segini. Kalau yang ini bisa begini caranya. Ini kita kurang dulu. Yang baru dikurang yang lama, dibagi yang lama. Nah, tinggal kebawain. Karena kok saya salah mencet guys, maaf. Karena kita mau bikinnya ini persen, maka kalian bisa klik ini. Di atas ini tuh ada persen, mana persen? Nah ini, klik aja persen. Nah udah, otomatis jadi itu yang persen. Sekarang ini, ya udah ini mah bisa pakai sum, boleh sih pakai sum juga. Salah dong. Sum. Nah, udah. Total prianya. Total pria berapa persen? Oke, tinggal ini dibagi ini. Nah, ini juga sama berarti. Yang ini dibagi ini. Tinggal kasih persen. Ini tinggal kita sum. Ini gampang lah ya. Tinggal nyari ini berapa persen dari ini ya, caranya tinggal ini bagi ini, ketemu deh berapa persennya.
Itu kayaknya matematika dasar nggak sih? Harusnya sih kalian tahu ya. Matematika dasar aja kok. Yang bawah ini tuh bener-bener matematika dasar nih. Paling yang kalau kali kalian pakai bintang, kalau saya salah mencet. Kalau bagi berarti kalian pakai garis miring. Tinggal gitu aja sih sebenarnya. Matematika dasar kok ini mah. Keuntungan ya gampang ini mah. Tinggal ini dikurang, kok sama dengan sih? Dikurang ini. Nah, keuntungannya sekian. Bikin RP pakai ini. Tinggal diubah ke RP, mana RP sebanyak 3 juta rupiah. Keuntungannya ya udah ini aja, bagi ini. Kok RP? Persen 20%. Bener nggak? Keuntungannya kan 3 juta 15, 10%-nya tuh berarti 1.500.000. Iya bener sampai sini. Nah ini sampai sini kita belajar rumus-rumusnya Excel. Oke, saya kan sempat ngejelasin kalian di kelas. Nah video ini itu tuh bertujuan untuk kalian ingat-ingat lagi aja, review. Oke, sekarang kalau kalian bingung saya recap lagi deh. Untuk ngitung jumlah tabungan itu bisa pakai sum. Ngitung jumlah tabungan. Kalau ngitung average bisa pakai ngitung rata-rata bisa pakai average. Status tergantung, karena ini kondisional. Kondisional tuh berarti ada logical testnya ya. Ada logical apa ya ngomongnya? Iya, logical test. Nah, kan saya mau bikin statusnya itu di mana kalau dia kurang dari 350.000, ini saya zoom. Jika jumlah tabungannya kurang dari 350.000, maka dia anggap ini kan berarti bener nih. P2 kurang dari 350.000 enggak? Ternyata bener nih. Yang ini itu kurang dari 350.000. Kalau bener-bener kurang dari 350.000, maka dia akan mengeluarkan kurang mampu. Nah, di sini bawahnya ada tulisan nih, value if true. Jadi bold gitu. Ketika saya klik yang ini, value if false, berarti kalau di atas 350.000 maka dia akan menghasilkan mampu. Contohnya ini, dia lebih 3.723 rupiah, makanya dia anggap mampu. Sedangkan peringkat bisa pakai rank, dimana number ini itu adalah kita mau bandingin diri kita sama siapa. Namanya peringkat berarti diri kalian akan dibandingkan dengan berapa banyak jumlah data yang ada. Jumlah data yang ada itu kan dari P2 ini sampai P95 sampai paling bawah. Nah, numbernya itu adalah kita sebagai si pembanding. Referensinya itu ya berarti ya jumlah banyak datanya. Oke, kita lanjut ke bawah. Kalau untuk ngitungin, Kalau untuk ngitung banyak siswa-siswi menabung itu bisa pakai count ya, karena banyak. Bedain antara jumlah dan banyak. Kalau di Excel itu banyak berarti pakai count, kata kuncinya. Tapi kalau kata kuncinya jumlah berarti pakai sum, gitu aja. Nah, karena ini tabungan paling tinggi siapa berarti bisa pakai max, tabungan paling rendah bisa pakai min. Nah, ini juga nih kan jumlah berarti bisa pakai sum. Nah, tapi dia ada kondisinya. Pokoknya dia maunya pria. Makanya saya pakai sum if. Kenapa yang depan range-nya itu begini, bukan pakai P? Range-nya itu yang dimaksud ini ya, yang ada di kolom jenis kelamin. Karena datanya ada 95, maka saya bikin dari C2, datanya ada 94. Maka saya bikin dari C2 sampai C95. Nah, kriterianya yang kita mau cari kan laki-laki, makanya kita bikin kriterianya L. Sum range kita mau nyari jumlah tabungan semua yang siswa. Ya berarti sum range-nya itu sih jumlah tabungan. Oke. Yang bawah juga sama, kurang mampu. Nah, kalau kalian sebenarnya udah ngerti sampai sini aja, yang bawah ini pengembangan dari yang atas. Sedikit kelihatan lebih rumit, padahal rumusnya sama aja kok. Cuma memang kalian tuh mulai ini guys, di sini mulai ada pemahaman tentang soalnya. Jadi kalau yang atas kan cuma sekedar ngerjain doang. Kalau yang di bawah ini yang soal 2, kalian harus mengerti dulu pemahamannya.
soalnya bagaimana baru dikerjakan, ada conditionalnya. Sedangkan soal-soal yang di bawah, ini lagu apaan sih? Ini lagu copyright, no copyright, agak-agak aneh nih, bikin pusing. Oke. Ini di bagian sini, ini kalau kalian sadar itu cuma soal nomor 3 itu bener-bener matematika dasar ya. Sifat distributif doang sih sebenarnya. Kali bagi tambah kurang aja. Nah, cuma memang ya gimana ya? Saya udah pernah jelasin ini di kelas sih. Kalau di sini ngejelasinnya sama kayak tadi, jumlah penduduk di awal itu kan karena nggak ada perubahan, di tahun sebelumnya nggak ada pembanding. Gak mungkin dong kalian ngerjain sesuatu tuh tiba-tiba udah 5 aja. Gak mungkin, pasti dari 0. Kayak kalian usaha pasti dari 0. Kecuali uang dari bapak yang banyak duit ya, itu lain cerita. Oke, berarti kan harus mulai dari 0. Nah, yang keduanya baru kita bandingkan, dimana si 4,8 ini jumlah penduduknya naik 0,3. Berarti si ini yang baru dikurang yang lama, setelah dikurang dibagi dengan yang lama, maka dapatlah pertumbuhan penduduknya sebanyak 7%. Sama yang ini juga kurang lebih ya matematika dasar seperti itulah. Oke. Video ini hampir setengah jam. Silakan kalian pelajari lagi dari yang udah saya buat dan semoga kalian mengerti. Untuk kalian yang masih mau nanya-nanya, bisa banget kalian chat langsung aja ke saya secara personal. Linknya bakal saya taruh di deskripsi ya. Kalian cek aja di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih.